Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amity Savitri. I am from Class Management 24C with NPM 2441113I. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengantar ilmu ekonomi mikro bab 2, berpikir seperti seorang ekonom. Oke, langsung aja. Di sini ada A, ekonomi sebagai ilmuwan. Para ekonom mencoba menyelesaikan masalah mereka dengan pendekatan ilmiah seperti fisikawan dan ahli biologi dalam mempelajari dunia. Mereka menciptakan teori, bukti, dan mengoreksi kesalahan teori. Ilmu ekonomi berkembang karena para ekonom tidak bekerja dengan cara objektif. Sama seperti dalam ilmu alam, menggunakan metode ilmiah penting untuk memahami perekonomian seperti yang diutarakan Albert Einstein. Orang biasanya tidak melihat masyarakat dari perspektif ilmiah, oleh karena itu penting untuk mengeksplorasi cara para ekonom menerapkan logika ilmiah dengan memahami perekonomian. Lanjut, sini ada cara ekonom dalam menerapkan logika ilmiah untuk meneliti bagaimana perekonomian bekerja, yaitu yang nomor satu, metode ilmiah, observasi, teori, dan observasi lagi. Ini dicetuskan oleh Isaac Newton, ilmuwan terkenal abad ke-17 yang terinspirasi saat melihat apel jatuh dari pohon. Newton mengembangkan teori gravitasi yang berlaku pada objek di alam semesta terbukti dengan eksperimen yang valid. Ilmu ekonomi juga terkait era dengan teori dan observasi. Contohnya, seorang ekonom yang melihat inflasi tinggi bisa mengembangkan teori inflasi akibat pencetakan uang lebih. Data harga dan uang di berbagai negara digunakan untuk menguji teori. Para ilmuwan ekonomi tidak bisa melakukan eksperimen langsung seperti fisikawan, namun bisa belajar dari peristiwa alami sejarah. Misalnya, ketika harga minyak melonjak global akibat gangguan di Timur Tengah, dampaknya dapat dipelajari untuk memahami pengaruh sumber daya alam terhadap perekonomian dunia. Ilmu ekonomi sangat bergantung pada pemahaman sejarah untuk menjelaskan teori-teori ekonomi masa kini. Yang kedua, ada peranan asumsi-asumsi. Peranan asumsi dalam ilmu pengetahuan yaitu ketika seorang fisikawan ditanya berapa lama sebuah kelereng jatuh dari gedung, dia akan mengasumsikan ruang vakum. Meskipun hal ini tidak akurat karena adanya gesekan udara yang memperlambat kecepatan. Para ekonom juga membuat asumsi untuk menyederhanakan dunia yang kompleks, seperti mengasumsikan hanya ada dua negara dan dua jenis barang untuk memahami dampak perdagangan internasional. Seni ilmiah adalah menentukan asumsi yang tepat, seperti saat mempelajari efek kebijakan moneter terhadap harga-harga. Untuk analisis jangka pendek, asumsi bahwa harga-harga tetap mungkin digunakan, tetapi untuk jangka panjang asumsi bahwa harga sangat fleksibel akan lebih sesuai. Seperti fisikawan menggunakan asumsi berbeda untuk mempelajari objek yang berbeda. Ekonom juga menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Lalu, yang ketiga, ada model-model ekonomi. Guru biologi sekolah menengah menggunakan model-model plastik anatomi dasar seperti jantung, hati, dan ginjal untuk mengajar siswa. Para ekonom juga menggunakan model-model ekonomi berupa diagram dan persamaan untuk memahami perekonomian. Seperti model biologi, model ekonomi juga menyederhanakan hal-hal yang penting dan mengabaikan yang kecil. Asumsi-asumsi digunakan dalam semua model, baik dalam fisika, biologi, maupun ekonomi, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap suatu subjek. Yang keempat,
Ada mode pertama, yaitu diagram aliran sirkuler. Perekonomian melibatkan jutaan orang dalam berbagai kegiatan seperti pembelian, penjualan, manufaktur, dan lainnya. Untuk memahami cara kerja perekonomian, diperlukan model yang dapat menjelaskan bagaimana perekonomian diatur dan bagaimana interaksi antara rumah tangga dan perusahaan terjadi. Rumah tangga menjadi pembeli dalam pasar barang dan jasa, sementara perusahaan menjadi penjual. Di pasar, faktor produksi, peran keduanya berkebalikan. Diagram aliran sirkuler menunjukkan hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, serta aliran masukan dan keluaran, serta aliran yang disesuaikan. Dan yang keenam dan kelima ada model kedua, yaitu batas kemungkinan produksi. Sebagian besar model ekonomi memanfaatkan perangkat matematika dan salah satunya batas kemungkinan produksi. Model ini menggambarkan perekonomian yang hanya menghasilkan dua jenis barang, yaitu mobil dan komputer, dengan menggunakan semua faktor produksi yang ada. Batas kemungkinan produksi adalah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output mobil dan komputer yang dapat dihasilkan perekonomian berdasarkan ketersediaan sumber daya dan teknologi produksi. Dan yang keenam ada ekonomi mikro dan makro. Banyak subjek dipelajari pada berbagai tingkatan, misalnya biologi. Ahli biologi molekuler mempelajari senyawa-senyawa kimia yang membangun makhluk hidup. Ahli biologi sel mempelajari sel-sel yang dibangun oleh senyawa kimia. Ilmu ekonomi juga mempelajari pada berbagai tingkatan. Kita dapat mempelajari keputusan rumah tangga dan perusahaan, interaksi rumah tangga dan perusahaan pada dasar, serta kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi mikro mempelajari keputusan rumah tangga dan perusahaan, sementara ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara luas. Keduanya berbeda meski erat terkait dalam analisis. Selanjutnya ada bagian kedua yang B, ekonom sebagai penasihat kebijakan. Di sini ada nomor 1, yaitu analisis positif versus analisis normatif. Analisis positif versus analisis normatif melibatkan perbedaan dalam bahasa yang digunakan oleh ilmuwan dan penasihat kebijakan. Pernyataan positif bersifat deskriptif mengenai bagaimana dunia sebenarnya bekerja, sementara pernyataan normatif bersifat memberikan pandangan mengenai bagaimana dunia seharusnya. Pernyataan positif dapat dinilai berdasarkan bukti dan fakta, sementara penilaian terhadap pernyataan normatif melibatkan nilai-nilai seperti etika dan filsafat. Kedua jenis pernyataan tersebut erat terkait, di mana analisis positif yang menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap pengangguran dapat memunculkan rekomendasi normatif untuk kebijakan yang sesuai. Perbedaan antara analisis positif dan normatif penting untuk dipahami ketika mempelajari ekonomi karena membantu fokus pada penjelasan perekonomian, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Para ekonom yang memberikan analisis normatif bertindak sebagai penasihat kebijakan, bukan hanya sebagai ilmuwan. Lanjut, sini ada nomor 2, yaitu para ekonom di Washington. Para ekonom di Washington seringkali menghadapi trade-off. Mereka menyadari bahwa meningkatkan efisiensi bisa berarti mengorbankan pemerataan. Kebijakan tertentu bisa memberi manfaat pada generasi mendatang, namun merugikan generasi saat ini. Oleh karena itu, banyak ekonom menawarkan perspektif di sisi lain. Saat memberikan saran kebijakan, Presiden Truman mencari one-armed economist agar tidak selalu mendengar jawaban ambivalen ini sejak 1946.
Presiden Amerika Serikat mengandalkan saran Dewan Penasehat Ekonomi dan terdiri dari para ahli ekonomi. Peran para ekonom juga terlihat dalam berbagai departemen pemerintah Amerika Serikat, seperti dalam penyusunan anggaran, kebijakan moneter, dan analisis pasar tenaga kerja. Pengaruh pemikiran ekonom dalam kebijakan melebihi peran mereka dalam perekonomian global. Lalu ada nomor 3, yaitu mengapa nasihat dari para ekonom tidak selalu diikuti. Sebagai ekonom yang memberikan nasihat kepada presiden atau pemimpin ekonomi menyadari bahwa rekomendasinya tidak selalu diperhatikan. Frustasi yang dirasakan oleh para ekonom ini dapat dipahami karena pembuatan kebijakan ekonomi dalam kenyataan berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam teks ilmu ekonomi. Para penasihat ekonomi memberikan masukan kepada presiden berdasarkan perspektif mereka, namun presiden harus mempertimbangkan juga saran dari penasihat lain seperti bidang komunikasi, media, logistik, politik, dan lainnya sebelum membuat keputusan akhir. Proses ini kompleks dan seringkali sulit, sehingga tidak selalu semua rekomendasi dari para ekonom dapat dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masukan dari para ekonom tetap penting dalam pembuatan kebijakan. Lalu di sini ada bagian ketiga, yaitu C. Mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Para ekonom sering tidak sepakat karena perbedaan dalam teori positif dan nilai-nilai normatif yang mereka pegang. Hal ini menyebabkan mereka memberikan pandangan dan saran yang saling bertentangan kepada pembuat kebijakan seperti yang diungkapkan oleh George Bernard Shaw dan Presiden Ronald Reagan. Oke, di sini ada perbedaan dalam penilaian ilmiah. Beberapa abad lalu, para astronom bertengkar tentang apakah bumi atau matahari yang menjadi pusat tata surya. Para ahli meteorologi saat ini berdebat apakah pemanasan global sedang terjadi di bumi dan alasannya. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Ada bisa bahwa para ilmuwan terkadang tidak setuju dalam mencari kebenaran. Begitu juga para ekonom yang masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dari ekonomi baru ini. Yang nomor 2 ada perbedaan-perbedaan dalam nilai. Bayangkan bahwa Peter dan Paula mengambil jumlah perintah kota. Untuk membayar biaya pemeliharaan sumur, pemerintah kota memberikan pajak kepada warganya. Peter memiliki pendapatan $100.000 dan membayar pajak $10.000 atau 10% dari pendapatannya. Paula memiliki pendapatan $20.000 dan membayar pajak $4.000 atau 20% dari pendapatannya. Apakah pajak yang dikenakan pada keduanya adil? Ini adalah contoh kebingungan yang dapat dihadapi dalam kebijakan publik karena nilai-nilai yang berbeda dari individu yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir ada persepsi versus realitas. Perbedaan pendapatan ekonom dapat ditemui karena penilaian ilmiah yang berbeda. Meski demikian, para ekonom saling menghormati. Dalam survei, kebijakan ekonomi mendapat dukungan oleh sebagian besar responden, meski mungkin tidak selalu berlaku untuk masyarakat umum. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. And thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.